Nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Ki Hajar Dewantara merupakan sosok guru yang sangat dikagumi oleh masyarakat. Kecintaannya pada pendidikan mampu menyadarkan akan pentingnya pendidikan dalam kehidupan, sehingga tidak heran beliau mendapatkan gelar sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia. Akuntabel. Sikap akuntabel Ki Hajar Dewantara tercermin dalam berbagai aspek kehidupannya, termasuk sebagai seorang pendidik, aktivis, dan penulis. Salah satu contoh sikap akuntabel Ki Hajar Dewantara ialah penerbitan majalah pendidikan. Ki Hajar Dewantara adalah pendiri dan redaktur majalah pendidikan yang terbit pada tahun 1912. Melalui majalah ini, ia menyebarkan gagasan-gagasan inovatif tentang pendidikan, mengadvokasi hak-hak pendidikan anak-anak, dan mengkritik sistem pendidikan yang ada. Ia bertanggung jawab atas setiap konten yang diterbitkan, menunjukkan sikap akuntabelnya dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Kompeten. Sebagai keluarga bangsawan di Pulau Jawa, sedari kecil, Ki Hajar Dewantara sudah mendapatkan pendidikan di ELS, yaitu Sekolah Dasar untuk Anak-anak Eropa. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga sempat bersekolah di Stovia atau yang sering disebut sebagai Sekolah Dokter Jawa. Namun, ia tidak menyelesaikan pendidikan tersebut dikarenakan kondisi kesehatannya. Kemudian, Ki Hajar Dewantara merupakan Menteri Pendidikan, Pengajaran, Kebudayaan Indonesia pada tahun 1945 dan ia juga dianugerahkan menjadi Bapak Pendidikan Nasional pada tahun 1959. Nilai selanjutnya adalah nilai harmonis. Nilai harmonis yang ada dalam diri Ki Hajar Dewantara tergambar dari gelar kebangsawanannya yang dilepas demi dapat dekat dengan rakyat biasa. Jiwanya menyatu melalui pendidikan dan budaya lokal guna mencapai kesetaraan sosial politik dalam masyarakat kolonial. Kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi dasar beliau dalam memperjuangkan kesatuan dan persamaan melalui nasionalisme kultural sampai dengan nasionalisme politik. Nilai loyal yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara ditunjukkan dengan jasa beliau membangkitkan semangat anti-kolonial. Ki Hajar Dewantara pernah bekerja sebagai jurnalis dalam beberapa surat kabar dan juga majalah. Dalam tulisannya, Ki Hajar Dewantara selalu memberikan kritik sosial pada kolonialisme yang saat itu sedang menjajah Indonesia. Salah satu kritik yang dituliskan oleh Ki Hajar Dewantara adalah sikap keberatan pada saat kolonial Belanda menarik uang dari masyarakat Indonesia untuk merayakan kebebasan mereka dari penjajahan Prancis saat itu. Melalui tulisan yang dihasilkan juga, secara tidak langsung membangkitkan semangat perjuangan anti-kolonial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilakunya itu menunjukkan perilaku bahwa Ki Hajar Dewantara adalah orang yang setia pada NKRI. Selain itu, beliau juga rela berkorban bagi bangsa dan negara untuk mempertahankan wilayah NKRI dari penjajahan. Meskipun perbuatannya itu dapat membahayakan dirinya sendiri, karena akibat dari karangannya Ki Hajar Dewantara dijatuhi hukuman pengasingan. Ki Hajar Dewantara memiliki nilai adaptif dengan sikapnya yang inovatif dan proaktif. Ki Hajar Dewantara pernah menamatkan pendidikan dasar di sekolah dasar khusus untuk anak-anak yang berasal dari Eropa. Selain itu, beliau sempat melanjutkan pendidikan kedokteran di Stovia meskipun tidak berhasil menamatkannya dikarenakan kondisi kesehatannya saat itu. Dari pengalaman beliau menuntut ilmu di luar Indonesia, sistem pendidikan barat pada masa itu hanya menekankan pada rasio dan ilmu pengetahuan tanpa adanya pendidikan emosional dan olah rasa. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan barat yang bersifat perintah, hukum, dan ketertiban tidak cocok bagi generasi muda Indonesia. Akibat dari sistem pendidikan barat ini adalah rusaknya budi pekerti anak-anak karena selalu hidup di bawah tekanan. Sebagai seorang yang berjasa dalam menggagas asas-asas pokok pendidikan, maka Ki Hajar Dewantara telah menerapkan perilaku berinovasi dalam memperbaiki sistem pendidikan. Yang terakhir yaitu nilai kolaborasi. Nilai kolaborasi yaitu nilai yang berupa pemberian kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dalam mencapai tujuan bersama juga ditunjukkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nilai kolaborasi Ki Hajar Dewantara tercermin pada saat pendirian Lembaga Pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta pada tahun 1922. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa tidaklah sendirian. Ada pihak-pihak lain yang membantu seperti Ki Hajar Dewantara, RM Sutatmo Surjokusomo, RMH Suryoputro, BRM Subono, Ki Pronowidikdo, Ki Sutopo Wonobojo, dan Ki Cokrodirjo. Ki Hajar beserta pendiri yang lain saling berkolaborasi, saling bahu-membahu dalam mendirikan taman siswa demi tujuan mulia mencerdaskan anak bangsa serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.